Baik, di sini kita akan melanjutkan pembuatan sistem informasi pada laundry. Berikut yang kita buat habis ini adalah validasi data yang sudah digunakan di tabel lain tidak bisa diubah atau dihapus. Oke. Baik, yang pertama itu kita masuk ke codingan petugas. Setelah itu kita cari tombol ini ya. Pada tombol hapus ini nanti kita akan berikan tabel. Sabar ya. Oke, masuk. Setelah itu kita ambil script ke cari data tabel. Setelah itu kita copy, kita paste. Setelah itu masuk ke sini. Sabar. Salah. Kita belum copy dengan baik. Kita paste. Setelah itu kita copy kita belum copy. Kita copy, kita paste di sini. Setelah itu kita perbaiki, lalu kita pasangkan PHP. Oke, baik, di sini kita akan gantikan nama ID petugas. ID petugas. Setelah itu data kita gantikan data 1 D enter digunakan. Baik, setelah itu kita lihat pada select from name table ini adalah petugas. Tabel yang dituju. Oke. Setelah itu name file ID petugas terima. Setelah itu di sininya adalah ID petugas. Oke, ID petugas serah. Di sini ya, serah. Paste. Coba kita buat pada halaman. Kita langsung ke database-nya. Kita ke arah ini kita hapus, kita ubah jadi X. Setelah itu kita tambahkan oke, PHP tab. Lalu ini kita hapus, lalu kita tambahkan tab. Lalu tombol ini hapus, kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam sini. Oke, baik. Oke, database-nya kita ke database yang sudah kita buat. Setelah itu mengarah pada petugas. Coba kita buat ya, SQL query ID pada transaksi.
Oh ya, di sini kita tabel kita salah buat. Ini adalah transaksi. Transaksi. Ayo kita coba langsung tes di sini. Oke, ini tabel yang sudah digunakan. Oke, kita refresh. Jadi kalau di transaksi orang oke, coba kita tambahkan data. Oke, pilih Rehandi Muhammad. Tanggal serah, tulis serah. Ini pelanggan coba Rehandi Muhammad. Data selesai. Simpan. Jadi coba kita ke petugas. Oke, di sini nama Manto dan Rehandi Muhammad atau Rere ini sudah digunakan dalam halaman tabel transaksi ya. Permanen close ya. Sudah jadi. Oke, untuk ubah sudah ada. Setelah itu selanjutnya kita akan hilangkan X nya ini. Baik, di sini kita coba hapus X nya. Setelah itu kita lihat, kita refresh. Oke, untuk hapus sudah selesai. Setelah itu berikutnya kita akan buat baik, selanjutnya kita akan buat pada pelanggan. Untuk pelanggan ini, untuk pelanggan yang sudah ada di tabel lain, nanti kita akan buat untuk hapusnya akan hilang. Oke, berikut kita akan masuk ke sini, kita copy codingan yang tadi. Oke, copy. Lalu ke pelanggan, saat itu kita cari tombol. Oke, di sini. Enter. Kita paste. Setelah kita ganti di sini dengan nama pelanggan. Terus transaksi pelanggan. Setelah itu kita orang ini kita hapus. Nah, variabel lain ada petugas terima. Ini ID pelanggan. Setelah itu masuk ke sini kita oke. Untuk ini kita ganti dengan ini. Sabar ya. Kita copy. Lalu kita hapus. Oke. Kita hapus. Lalu kita coba lihat, kita refresh. Oke, untuk tombol logo, untuk garisnya ini kita hapus. Ini kita gunakan. Hapus. Oke, untuk UBN ini sudah selesai. Setelah itu kita akan buat pada jenis cucian. Hapus tabel. Untuk jenis cucian di sini. Jenis cucian nanti kita akan buat seperti yang tadi. Baik, kita lanjut pada jenis cucian. Kita copy yang tadi. Oke. Kita copy lalu ke jenis cucian. Ke jenis kita cari. Oke. Enter. Lalu kita paste di atas sini. Oke. Ini kita ganti dengan ID jenis cucian. Jenis cucian. From like jenis cucian. Setelah itu saya from jenis cucian. Jenis cucian.
Setelah itu oke, ini nanti kita ubah jadi ini. Kita copy lalu kita pastikan, kita perbaiki. Oke, setelah itu kita coba kita refresh. Oh ya, paraline 58 from select from jenis. Oh ya, tabel seri ini jenis cucian jenis. Oh ya, kurang C cucian. Oke, kita refresh. Oh, belum berubah. Oh ya, kita belum hapus yang ini. Setelah itu kita masuk, maka kita refresh. Untuk ubahnya sudah selesai. Kita hapus ini dulu. Setelah itu kita masuk ke pada apa lagi? Setelah itu kita lanjut pada baik, selanjutnya kita copy ini. Kita copy lalu ke nama tipe div. Lalu kita copy di sini. Yang kita hapus itu adalah ini. Hapus setelah LC kita hapus, lalu terlanjut untuk ini kita pasang ke dalam sini nanti data 5 data 2 sama juga data 2. Kalau ini diganti dengan jenis cucian ya, detail transaksi. Detail transaksi di atasnya juga seperti itu. Kita ganti dengan detail transaksi. Detail transaksi untuk ini di nama belum ada, sabar. Baik, kita lanjut. Di sini kita hapus PHP ini juga. Lalu untuk input kita sabar. Setelah itu kita tambahkan. Baik, untuk kesalahannya ada pada input. Di sini kita tidak masukkan dalam input, makanya tidak terbaca. Jadi kita pasangkan input di sini, lalu kita supaya ini text table-nya terbaca di sini. Oke, kita coba buat ya. Kita hapus, lalu kita tambahkan untuk kerehan di nama baju kameja. Baju kameja. Kemeja harga 20.000, simpan. Di sini baju kemeja 20.000, di sini ubahnya tidak bisa. Untuk nama yang sudah ada dalam tabel yang lain, ini masih bisa. Oke. Coba kita buat dalam 43. Oke, baju kemeja kita buat dalam sini ya. Untuk tanggal kita pakai 1, pilih oleh Manto Rehandi. Oke, lanjut tanggal 5 bulan 11. Oke, pelanggan. Untuk pelanggan jadi nama Rere untuk diproses. Kita simpan. Ini oke, untuk tabel yang ini. Oke, kita hapus dulu.
Tidak bisa, salah. Kita salah buat ya adik-adik. Transaksi kita hapus dulu. Kita tambah 5 Rehandi Muhammad, 6 Rehandi diproses, simpan. Uraian untuk baju kemeja dengan berat 3 kilo kita simpan permanen. Oh iya, salah. Kita salah buat lagi. Sorry. Kita salah buat. Sari. Kita tambah data 7. Contoh tanggal terima ada 2. Diproses. Simpan. Uraian baju kemeja berat 3 simpan. 20 kali. Oke, untuk itu baju kemeja lagi dengan 2 kilo kita simpan. Lalu untuk jenis cuciannya seperti ini. Oh, sudah. Untuk kan ini kan belum dipakai karena kita sudah hapus. Oke, transaksi. Oke, kita simpan. Ini sudah. Oke, selesai. Setelah itu baik, kita lanjut pada transaksi ini. Kita akan ubah drop button ini di sini ya. Akan sejajar dengan ini. Kita ke transaksi. Kita close dulu. Kita close. Ini pada transaksi. Oke. Untuk transaksi di sini kita akan ke ini kita copy. Lalu kita copy paste. Paste. No wait. Ini jadi 2. Setelah itu ini juga jadi 2. Setelah itu BTN SN di sini BTN strip. BTN strip SN. Setelah itu di pada ini kita pindahkan di sini. Oke, setelah itu kita rapikan. Oke, baik. Setelah itu di sini masih salah, kita kontrol Z pada ini kita refresh, masih salah juga. Kita edit. Itu coba kita juga. SMSN di sini di sini di enter. Di sini kita tambahkan satu copy, pastekan. Setelah itu kita coba refresh, tetap sama. Lanjut. Kita salah copy di sini ya. Ctrl Y. Sudah betul. Ini kita copy. Lalu kita pastikan di bawah sini. Setelah itu kita pasang div penutup di sini.
Oke, kita tuh codingannya. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita lanjut pada petugas. Baik, di sini kita akan menambahkan script untuk tambah data ini agar pada saat ada data email atau telepon yang sama maka akan terlihat. Yang pertama itu kita masuk ke petugas, ke insert petugas. Setelah itu kita taruh di bawahnya ini. Setelah itu kita masuk ke script cek duplikasi data, kita copy Ctrl A, copy, lalu kita paste di dalam sini. Oke, kita hapus, kita hapus ini dan ini. Setelah itu kita akan lihat untuk data miskin connector from. Untuk from-nya adalah karyawan. Nama tabel adalah karyawan. Adalah petugas. Di sini kita menggunakan tabel petugas email, like variables, like variable 5, lalu or telepon like variabel berapa ya, variabel 3. Setelah itu untuk data nama ini di sini kita ganti name file alert data. Di sini data Oke, di sini kita akan ubah pesannya. Email atau telepon yang Anda masukkan sudah ada. Setelah itu sudah echo ini kita hapus, lalu kita copy, kita seret ke sini saja. Sabar, ada gangguan. Oke, di sini kita hapus ini. Setelah itu mari kita coba data dari telepon untuk ini. Teleponnya ini kita copy bertambahkan telepon, kita paste alamatnya masih gagal untuk kesalahannya. Kita akan lihat pada script ini. Oke, baik, untuk kesalahan di sini ada pada sini ya. Ini ganti variabel, bukan V tapi F, variabel. Oke, lanjut. Kita akan buat. Oke, di sini kita telah hapus dulu. Kita refresh, kita tambahkan data. Handil laki-laki. Kita paste. Kita copy, lalu di sini nomor telepon, Ctrl A, paste. Emang untuk telepon yang sudah ada, silakan ulangi dengan sebenarnya yang lain. Oke. Siap.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat mungkin pada pelanggan. Baik, kita lanjut pada pelanggan. Di sini kita copy. Kita copy. Terus ke insert pelanggan. Input variable. Oke. Di sini paste. Setelah itu yang ini kita copy, lalu kita ganti di posisi yang ini. Setelah ini hapus tadi lupa. Pelanggan variabel untuk telepon tidak telepon untuk petugas dari pelanggan. Setelah itu kita lihat, oke sudah. Setelah kita refresh ke pelanggan. Untuk pelanggan kita coba buat ini, kita copy langsung tambahkan data nama play info email mantap. Oke, di sini belum berfungsi ya. Mari kita cek apa yang salah pada pelanggan. Variabel 3 select to pelanggan. Setelah itu kita lihat pelanggan. Oke, lanjut. Di sini yang salah adalah pada variabel teleponnya itu adalah variabel 4 ya. Kita salah. Jadi kita masuk di sini. Coba kita mantap sudah ada. Cari Rehani Muhammad laki-laki. Ini telepon yang sama. Oh ya. Copy data telepon di Handi Muhammad kan ada sini. Oke, kita buat jadi 3. Oke, sudah jadi. Coba tambah nama Jojo. Dia sekarang laki-laki, telepon 0899, alamat Jafro, Jojo gmail.com. Kita simpan. Oke, sudah jadi. Lanjut pada sini kita akan buat pada transaksi. Ini detail transaksi. Kita akan ke insert pelanggan. Lalu kita copy yang ini. Kita copy. Setelah itu masuk ke insert jenis cucian. Itu enter. Kita paste di sini. Setelah itu coba kita salah. Kita copy lalu enter, lalu paste. Setelah itu kita ambil yang ini, kita
copy lalu ganti yang ini. Oh ya, setelah ini kita hapus. Untuk variabelnya kita hapus yang ini, menggunakan variabel 1 pada tabel database jenis cucian. Setelah itu email ganti dengan nama. Setelah itu pada pesannya ini adalah nama yang Anda masukkan sudah ada, silahkan oke. Setelah itu oke. Lalu kita coba dengan nama Joe. Nah, harga 34.000. Joe. Masih tetap sama, belum. Kita coba refresh. Kita belum refresh, cok. Joe 34. Oke, masih sama juga. Sini penyebabnya kesalahan ada pada, kita hapus ini variabel. Kita belum taruh variabel 1 di sini. Oke, coba kita buat nama Joe 23. Simpan. Oke, sudah jadi. Tutup. Kita hapus. Oke, sudah. Baik, di sini kita akan lanjut pada tabel karyawan. Kita ke halaman karyawan dan pelanggan. Kita close dulu. Pada petugas, pada input unggah foto. Pada ubah ini untuk telepon dan update. Oke, di sini ada data petugas. Oke, alamat. Untuk alamat kita hapus. Ini kita hapus. Setelah itu tipe hidden. Setelah itu ini tipe hidden. Dan setelah itu post control nama required kita hapus. Lalu requirednya kita hapus. Oke, kita lihat pada karyawan atau petugas. Petugas untuk ubah. Untuk telepon masih ada. Kita salah hapus. Yang kita hapus itu salah. Ini dan ini. Email hidden. Setelah itu close control hapus. Record kita hapus. Setelah itu pada telepon juga kita hapus. Number kita jadi tipe hidden. Close control kita hapus. Required juga kita hapus. Setelah itu kita perbaiki. Oke, setelah itu kita coba lihat. Ada ubah alamat. Oke, pada itu
update petugas, kita hapus variabel. Variabel alamat dan email kita hapus alamat email. Setelah itu kita ke telepon alamat email ya, itu kita hapus data alamat, kita hapus telepon, telepon, setelah itu hapus email. Baik, setelah itu kita refresh. Itu para pelanggan juga kita akan hapus telepon dan email. Dan kita ke update pelanggan, kita hapus telepon dan email. Oh ya, sabar, petugas kita hapus telepon. Oh ya, kita salah hapus di sini, cok. Harusnya alamat ini kita hapus dan ini. Setelah itu yang dihapus ini, itu ini. Oke, setelah itu kita ke update pelanggan, kita hapus tabel, ini, setelah itu email kita hapus juga. Email kita hapus sampai di sini. Oh ya, taruh ubah. Setelah itu di sini kita hapus alamat. Oh ya, pada halaman pelanggan. Halaman pelanggan, ubah data pelanggan, di sini cari nomor telepon, kita hapus di, kita ganti hidden, flow control, cost control kita hapus, required kita hapus. Setelah itu email, oh ya, ini juga hapus. Setelah itu ini kita hapus jadi hidden, cost control kita hapus, required juga kita hapus. Kita perbaiki, lalu ke petugas, lalu refresh, ubah. Oke, sudah. Yang nama Jo. Petugas mantap untuk untuk ubah di sini kita ganti hapus nama. Sini pada jenis cucian, insert jenis cucian, update. Tidak update, kita hapus nama. Oke, untuk nama harga kita hapus di sini.
label, dan pada jenis cucian juga seperti itu. Harga di sini kita hapus, lalu div yang ini. Setelah itu tipe number hidden cek harga, record cost control kita hapus, required kita hapus. Setelah itu LTF kita lihat di sini, kita refresh, kita ubah. Oke, Joe. Oh yang kita hapus ini salah, cok. Harga yang kita hapus itu harga. Seharusnya yang kita hapus itu adalah, sabar ya. Baik, sekian, terima kasih dari saya untuk validasi data. Oke. Nanti next kita akan membuat transaksi itu ada nota. Cek nota ya. Oke, kita ke transaksi yang ada. Oke. Nah, seperti ini nanti kita akan simpan permanen lalu kita cetak. Oke. See you next time.